Mikosis. Kalian tahu nggak sih apa itu mikosis? Mikosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh cendawan. Pada kali ini kita akan membahas cendawan sebagai patogen pada manusia dan hewan. Cendawan ada yang menguntungkan dan ada juga cendawan yang dapat merugikan hewan dan manusia. Cendawan tersebut dapat hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia, yang kemudian akan menyebabkan penyakit dan mungkin kematian. Hal ini dapat terjadi karena spora cendawan yang berada di udara terhirup oleh kita dan masuk ke dalam saluran pernafasan, yang nantinya juga akan menyebabkan alergi atau infeksi. Di alam bebas ini terdapat lebih dari 100.000 spesies cendawan dan kurang dari 500 spesiesnya itu diduga dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada habitat alaminya di tanah pada kondisi normal, cendawan hidup sebagai saprofit. Apabila terdapat inang dan kondisi yang sesuai untuk hidupnya, cendawan tersebut berubah menjadi parasit. Oleh karena itu, cendawan penyebab mikosis tergolong sebagai parasit fakultatif. Terjadinya infeksi. Berdasarkan kemampuan cendawan dalam hal merugikan inangnya, cendawan patogen terbagi menjadi dua. Yang pertama, patogen sejati. Ini terdiri dari cendawan yang terspesialisasi dalam peranannya sebagai patogen, menyebabkan penyakit pada kondisi yang menguntungkan di dalam tubuh inangnya. Yang kedua, patogen oportunistik. Ini terdiri dari cendawan yang mempunyai distribusi luas, tetapi virulensinya rendah di dalam jaringan, tidak menyebabkan penyakit pada individu yang sehat, tetapi dapat menyerang dan menyebabkan infeksi sekunder di dalam inang apabila inangnya menderita penyakit lain. Patogen oportunistik atau saprop. Pada umumnya, cendawan patogen oportunistik menyerang saluran cerna, saluran napas bagian atas, vagina, kulit, hidup sebagai komensal atau menyebabkan mikosis bila imunitas menurun. Namun, pada manusia dapat menyerang kulit, kuku, vagina, organ dalam, tulang, dan otak. Contoh cendawan patogen oportunistik adalah Candida sp. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi yang disebabkan oleh Candida. Obesitas. Kegemukan dapat menyebabkan banyak keringat, mudah terjadi maserasi kulit dan memudahkan infestasi Candida. Endokrinopati. Gangguan konsentrasi gula dalam darah yang pada kulit akan menyuburkan pertumbuhan Candida. Pengaruh pemberian obat-obatan seperti antibiotik, pemakaian alat-alat di dalam tubuh seperti gigi palsu dan infus, kebiasaan dan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan air, kebersihan dan kontak dengan penderita. Daerah yang terinfeksi oleh Candida menjadi merah dan berair, atau dikelilingi oleh bisul. Nah, nantinya luka itu akan menjadi gatal dan berasa seperti terbakar. Berikut merupakan contoh infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh Candida albicans. Gambar pertama merupakan infeksi mukosa pada rongga mulut. Gambar kedua merupakan infeksi oleh Candida albicans pada tembolo unggas. Cendawan patogen sejati, penyakit atau mikosis kronis dan akut yang disebabkan oleh dermatofit. Serangannya pada jaringan yang berkeratin seperti kulit, kuku, bulu, dan rambut pada manusia dan hewan. Pada hewan biasanya menyerang anjing, kucing, sapi, kuda, monyet, hewan pengerat, dan ayam. Berikut merupakan infeksi yang disebabkan oleh cendawan patogen sejati. Yang pertama ada histoplasmosis capsulatum. Ini menginfeksi sistem res atau retikuloendotelial yang nantinya akan menyebabkan penyakit histoplasmosis. Yang kedua ada Microsporum canis yang menyebabkan penyakit ringworm pada hewan seperti kucing dan anjing. Selanjutnya ada Trichopiton rubrum yang menyerang rambut dan kulit pada hewan dan manusia. Terima kasih.